Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah ma'asyiral muslimin. Kita bersyukur pada Allah dan kita dipertemukan di majelis yang mubarakah ini, majelis ilmu. Semoga Allah senantiasa istiqomahkan kita di atas iman, Islam, ketakwaan dan amal soleh. Dan kita juga berdoa dan berharap kepada Allah semoga kehidupan kita menjadi kehidupan yang barakah, hidup yang penuh dengan manfaat, hidup yang penuh dengan kebaikan, hidup yang senantiasa ditolong dimudahkan oleh Allah untuk berada di jalan ketaatan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin rahimakumullah, kita lanjutkan ngaji kita pada malam hari ini. Al-wasiyatul hasiyatu wal arba'un, ya, wasiat Nabi yang ke-41. 41, Pak. Jadi dari 55 yang kita kaji sudah masuk ke wasiat yang ke-41. Tinggal pinten, Pak? 9. Tinggal 9 ya. Sekate khotam. Hampir selesai. Nek wis khotam nyembelih kambing. Boten nggih. Alhamdulillah, wasiat Nabi yang ke-41. Turukul infak. Judulnya jalan-jalan kita bisa berinfak, gitu ya. Turuk itu jamak dari thariqah. Thariq itu jalan. Turuk maksudnya adalah banyak cara kita ini berinfak. An Anas ibni Malik radhiyallahu anhu qala, dari sahabat mulia Anas bin Malik, semoga Allah meridhoinya, berkata beliau Anas bin Malik, ata rajulun min Tamim, datang seorang laki-laki dari Bani Tamim. Ata rajulun min Tamim Rasulullah, datang seorang laki-laki dari Bani Tamim kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waqala, maka orang ini pun berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inni zumalin katirin, sesungguhnya saya ini punya harta yang banyak. Saya punya harta yang banyak. Wa zu ahlin wa malin wa hadirah, saya juga punya keluarga, saya punya harta dan juga punya kedudukan. Saya orang berada, pokoknya sugih, terpandang, bangsawan dan sebagainya. Wa fa'akhbirni kaifa asna, sampaikan kepada saya Rasulullah apa yang harus saya perbuat. Ini ono wong bingung apa mau diapak harta saya ini, ya. Jadi kalau sebelum ada istilah crazy rich, sultan itu sudah wong biyen itu wonten sing crazy rich, wonten sing sultan, bingung mau diapakan. Ya, apa yang harus saya lakukan ya Rasulullah? Ya, sampai bingung ya. Tapi di gua nanti duit. Wa kaifa unfiqu, dan bagaimana saya harus berinfak? Bagaimana cara saya berinfak? Saya mau infak tapi saya enggak tahu gimana caranya. Kan nonton yang sing ngeten nggih ada. Ingin berbuat baik tapi dia enggak tahu mana yang harus didahulukan, mana yang harus diprioritaskan. Ya. Makanya kita datang kepada orang alim, orang yang paham, biar ngarahkan. Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian bersabda,
tukhrijuz zakata. Yang prioritas itu adalah engkau keluarkan zakat. Jadi zakat saya, karena itu wajib. Jadi orang ini tadi bertanya bagaimana saya harus mengeluarkan harta saya, harus membelanjakannya, berinfak. Karena itu tukhrijuz zakata min malika. Engkau keluarkan zakat hartamu. Karena itu wajib. Jadi zakat harta itu wajib, Pak. Wajib bagi orang yang memang memiliki harta dan sudah masuk hitungan nisab, ya, haul dan nisab. Fa innaha tuhratun tutahhiruka, karena sungguhnya zakat itu adalah pembersih yang akan membersihkanmu, ya, membersihkan dirimu dan membersihkan hartamu. Jadi zakat itu adalah namanya zakah, ya. Zakah itu kan kesucian, zakat, ya, zakat. Karena itu adalah pembersih yang akan membersihkanmu. Zakat harta itu membersihkan harta kita. Memang di dalam harta kita itu ada haknya orang lain. Haknya orang, ya harus sampai ke orang lain. Allah titipkan lewat kita, ya kan? Kemudian kita keluarkan untuk kita tunaikan haknya orang. Kita tunaikan hak zakat harta kita, dan itu menjadi haknya orang lain, orang-orang yang memang membutuhkan. Itu kata Nabi SAW. Yang pertama, poin pertama adalah membayar zakat harta. Yang kedua, watasilu aqriba'aka, dan engkau menyambung tali kekerabatan, maksudnya tali silaturahim, tali kekerabatan orang-orang terdekatmu. Maka muslimin rahimakumullah, dengan harta orang ini dianjurkan oleh Rasul, diarahkan oleh Rasul untuk menyambung tali persaudaraan. Jadi kalau kita punya harta, ya gunakan untuk apa tadi? Untuk menjalin silaturahim, ya. Orang-orang yang jauh, ya kita datangi. Orang-orang yang ya butuh bantuan dari famili kerabat kita, ya kita bantu. Itu menjadikan semakin dekat hubungan kekerabatan kita. Wa ta'rifu haqqal miskin wal jari was sa'il. Dan dari hartamu itu engkau tahu haknya orang miskin, haknya tetangga, dan orang yang meminta atau orang yang membutuhkan. Akhrajahu Ahmad wa rijaluhu rijalus sahih. Ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad. Masalah muslimin rahimakumullah, ya. Berarti dari hadis ini kita jadi paham, ya, bahwasanya orang-orang yang diberi amanah harta oleh Allah, maka di situ ada haknya orang lain. Ya, bersyukur kita menjadi wasilah kebaikan bagi orang lain. Kan rukun Islam itu kan wonten gangsal, 5, ya. Baca syahadat, salat, zakat. Ya, dalam kata yang lain, puasa, zakat. Kemudian ibadah haji. 1, baca syahadat. Kayaknya nggak perlu modal deh. Nggih. Cukup kita modal lisan ucapan, tapi dasarnya di hati, di qalbu nggih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian sholat, sudah mulai ada modal. Untuk aurat ya pakai modal, ya kan? Ya, sholat. Kemudian zakat. Zakat ini berkaitan dengan harta kita, berkaitan dengan harta. Ustaz, saya kan tidak wajib zakat, tapi pertanyaannya kira-kira jenengan mau tidak melaksanakan kewajiban? Loh, ini kewajiban kok dalam Islam. Yo mau lah. Kan lebih utama orang yang mengerjakan kewajiban daripada tidak mengerjakan kewajiban. Kan ngeten gitu. Ini secara logisnya begitu. Makanya meskipun jenengan ini saat ini belum sanggup, belum mampu membayar zakat harta misalkan, jenengan tetap diusahakan punya cita-cita melaksanakan kewajiban.
Nah, karena ini adalah kewajiban. Yo pengen Ustaz, saya melaksanakan kewajiban. Gimana caranya? Ya doa sama Allah, ya Allah berikan saya kekayaan yang cukup sehingga saya bisa bayar zakat harta. Kan ya kan? Ya kan? Lalu minimalnya berapa? Ya? 90 apa 80 ya? Gram emas. Lupa saya. Ya kalau jenengan bisa punya emas segitu banyaknya, ya, yang sampai nisab dan haul itu berarti kan jenengan kaya. Itu nggak kurang sampai setahun loh Pak ya, nggak talong. Berarti kan jenengan kaya. Ada pos lain yang jenengan ambil untuk kebutuhan sehari-hari. Sampai bisa nabung setahun nggak kurang itu kan berarti jenengan kaya. Maka muslimin rahimakumullah. Kemudian bayar zakat, ya. Zakat. Jadi yang dimaksud di sini adalah zakat harta. Kalau zakat fitrah itu kan zakat individu, okay? Zakat individu yang ukurannya 2,5 atau sampai 3 kilo ya, makanan pokok, makanan yang biasa kita makan. Dan itu pun wajibnya pada saat puasa Ramadan menjelang Idul Fitri. Zakat, kemudian ada puasa, ya, puasa. Apalagi masuk Ramadan. Kemudian ada haji. Haji juga bersyarat ya, jika sanggup biaya perjalanannya dan sanggup juga kesehatannya kan gitu. Nah di sini biaya itu kan juga kaitannya dengan harta, pulang perginya, ya. Kan tidak gratis itu Pak ya, tidak gratis ya bagi kita. Meskipun bagi orang-orang yang dekat di sana pun juga ternyata juga harus biaya juga, gitu ya. Karena mereka harus ya perjalanan, harus sewa hotel mungkin atau ada itu jamaah haji backpacker namanya ya, nekat Pak ya, nekat, bonek ya. Ada yang naik haji pakai sepeda pancal Pak dari Inggris. Ya, Muslim Inggris naik haji pakai sepeda pancal Pak, road bike. Ya. Tapi memang mereka punya misi. Tujuannya adalah yang saya baca itu mereka ingin menyampaikan pesan perdamaian bahwa Muslim itu adalah cinta damai. Sekaligus juga menggalang dana untuk orang-orang yang membutuhkan. Jadi di mana mereka berhenti ketemu kaum muslimin, mereka sampaikan, ya mereka dapat bantuan dan bantuan itu akan disampaikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Masa muslimin rahimakumullah, tapi meskipun pakai sepeda pancal apa ya nggak perlu makan, dia tetap butuh makan dan seterusnya ya. Masa muslimin rahimakumullah. Jadi hampir semuanya ini ada kaitannya dengan harta, dengan fulus, dengan duit, gitu ya. Jadi mau tidak mau ya kita ini tetap membutuhkan biaya. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin rahimakumullah, berkaitan dengan biaya, berkaitan dengan harta, ya ada kalanya harta itu tadi tujuannya dan peruntukannya untuk apa. Ya, kalau dipakai untuk Allah fisabilillah maka benar, maka baik. Jikalau tidak seperti itu, maka menjadi hisab yang berat di hadapan Allah nanti. Hisab yang berat, lebih berat lagi nanti. Lawang baik aja kadang masih dihisab Pak, baik aja dihisab, apalagi salah peruntukan, salah untuk hal yang tidak diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Nah, di situ maka muslimin ada zakat yang mana itu mekanisme Allah untuk membersihkan harta kita. Kalau enggak dibersihkan, Pak, ya namanya kotoran. Kan enggak bersih kan? Jadi penyakit. Menjadi penghambat dan lain sebagainya. Baik, maka muslimin rahimakumullah, ini berkaitan dengan bagaimana kita ini menggunakan harta kita ya. Tapi yang paling utama adalah berzakat ya. Kemudian sisanya kita gunakan untuk infak, sedekah ya,
amal jariah, sedekah jariah dan sebagainya, macam-macam. Al-wasiyatu tsaniyatu wal arba'un, wasiat yang ke-42. Du'aun li zahabil hammi wa sadadid dayn biiznillah ta'ala. Doa untuk menghilangkan kesusahan, kegundahan dan lilitan hutang dengan izin Allah Ta'ala. Cocok. Ya, ini cocok ini pasti. Ya. Doa untuk menghilangkan kesedihan. Ya. Sedih. Kegalauan, ya. Okay. Baik, azan muslimin rahimakumullah. Dan lilitan hutang dengan izin Allah Ta'ala. An Abi Sa'id Al-Khudri, Sa'id Al-Khudri. Abi Sa'id Al-Khudri, saya bacanya Sa'din tadi. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin al-masjidah. Dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, beliau bercerita suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memasuki masjid. Masuk masjid, ya, Masjid Nabawi maksudnya. Fa idza huwa bi rajulin minal ansar yuqalu lahu Abu Umamah jalisan fihi. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk masjid ini, beliau menjumpai seorang laki-laki dari kalangan Ansar, maksudnya dari orang asli Madinah. Orang asli Madinah. Jadi kalau orang asli Madinah itu dijuluki Ansar, ya. Yang muslim, sahabat-sahabat yang masuk Islam yang asli Madinah itu dijuluki Ansar. Tapi kalau yang dari Mekah, Muhajirin namanya. Orang-orang yang berhijrah, ya. Kayak saya ini Muhajirin, ya. Ya. Mas Tamzi ini Muhajirin. Perantau. Dengan orang bilangnya perantau. Iya. Jadi pendatang, ya, Muhajirin. Pendatang kok ya Muhajirin gitu. Yang panggilannya yuqalu lahu, ya, dipanggil dengan julukan Abu Umamah. Abu Umamah. Beliau dijumpai oleh Nabi sedang duduk, Pak, ya. Jalisan fihi, di dalam masjid, duduk gitu. Zikir gitu. Ya. Duduk, pokoknya duduk. Faqala, maka Nabi pun memanggil atau menyapa, ya Aba Umamah, hei Abu Umamah, mali araka jalisan fil masjid fi ghairi waqti salati. Ya Abu Umamah, kenapa engkau? Aku lihat kamu duduk di masjid, ya, padahal bukan waktu sholat. Gak biasanya, ya. Gak biasanya. Ya, ada masalah apa ini? Ada apa gerangan? Gitu. Qala, maka jawab sahabat Abu Umamah, humumun lazimatni wa duyunun ya Rasulullah, ya. To the point, ya. Langsung humumun. Aduh, ya Allah. Apa ini? Kesedihan, kegelisahan, kegundahan, gitu ya. Yang menyelimuti saya, yang saya alami. Kesedihan yang saya alami, ya Rasul. Dan hutang yang banyak, waduyunun, dan hutang yang banyak. Ya, duyun itu kan jamak, ya. Dainun itu satu. Duyun hutangku kata, hutang kulo kata, ya Rasulullah. Banyak masalah, ya Rasulullah. Sedih kulo, ya Rasulullah. Qala afala u'allimuka kalaman idza qultahu azhaballahu 'azza wa jalla hamma. Hei Abu Umamah, mau enggak kamu saya ajari kalaman, ucapan atau doa yang jika engkau baca Allah pasti akan menghilangkan darimu, ya, kegundahanmu. Gundah itu enak enggak? Sesuatu yang belum terjadi terus dipikir itu gundah. Ya. Hamun namanya itu. Ya. Hamun itu adalah sesuatu yang belum terjadi wis dipikir dan bikin kita ini gak tenang. Itu hamun namanya.
Mau tidak saya ajari doa yang jika kamu baca doa ini, Allah pasti akan menghilangkan darimu kegundahanmu. Wa qada anka dainaka, demikian juga Allah akan melunasi hutang-hutangmu. Melunasi hutang-hutangmu. Faqala, ya siapa yang enggak kepengen ya? Abu Umamah ditawari seperti itu. Ini kan Nabi Rasulullah ini. Doanya mustajab. Pasti benernya. Faqala, bala ya Rasulullah. Narus ya Rasulullah, dia ya Rasulullah, pengen kula ya Rasulullah. Qala, maka Nabi pun menyampaikan, qul, bacalah, ucapkanlah, idza asbahta wa idza amsayta, jika masuk pagi dan masuk sore, jok lali tumu iki. Napa niki ya Rasulullah? Allahumma inni a'udzu bika minal hammi wal hazan. Betul Pak? Allahumma inni a'udzu bika minal hammi wal hazan wa a'udzu bika minal ajzi wal kasal wa a'udzu bika minal bukhli wal jubni wa a'udzu bika min ghalabatid daini min ghalabatid daini. Saya ulangi sampai 3 kali. Min ghalabatid daini wa qahrir rijali. Saya ulangi sampai 3 kali itu soalnya saya paham banyak utangnya kita ini. Baik, saya artikan dulu. Jika pagi dan sore baca ini, ya. Kalau perlu tulis besar-besar di depan pintu ya. Mau masuk baca dulu, mau keluar baca dulu. Allahumma ya Allah, ini sesungguhnya saya a'udzu bika, berlindung kepadamu ya Allah, minal hammi, dari kegundahan, ya. Kesedihan, gundah ya, kalau saya bilang gundah. Jadi sesuatu yang dipikir begitu ya. Wal hazani, dan kesedihan. Nah, ini baru benar ini. Tadi saya salah mengartikan. Kegundahan dan kesedihan. Jadi kalau al hazani itu kesedihan atas peristiwa yang sudah lewat. Ya, peristiwa yang sudah lewat itu namanya al hazan. Kesedihan atas sesuatu yang sudah berlalu. Wa a'udzu bika minal ajzi, dan aku berlindung padamu ya Allah dari kelemahan. Ajz, ya, lemah semangat ya. Kurang bergairah gitu ya. Kurang terengginas gitu ya. Wal kasali, dan kemalasan. Kalau tadi hal pertama adalah berlindung dari kesedihan ya. Kegundahan dan kesedihan. Kemudian yang kedua adalah berlindung dari kelemahan dan kemalasan. Wa a'udzu bika minal bukhli wal jubni, dan aku berlindung padamu ya Allah dari kemedutan, kekikiran, ya. Wal jubni, dan apa itu namanya? Apa itu? Penakut, apa itu? Jubn. Apa Pak? Kak wani kok Pak? Sana ya? Pengecut ya, pengecut ya. Iya. Pokoknya pengecut ya. Wal bukhli wal jubni, minal bukhli wal jubni. Berlindung dari medit dan pengecut. Wa a'udzu bika min ghalabatid daini, dan aku berlindung padamu ya Allah dari lilitan hutang, dikalahkan hutang. Ghalabah itu ya dikalahkan, ditimpa gitu ya. Dikalahkan hutang. Maksudnya itu ditimpa hutang. Hutangnya numpuk ya, banyak kayak sok nyaur. Wa qahrir rijali, dan ditekan orang lain. Dalam tekanan orang. Debt kolektor. Ya. Ya, ini kalau kita punya tanggungan sama orang itu kan enggak tenang gitu ya. Dari Pak Tom video. Ya, ketemu kayak kepanggil ya izin gitu. Ya. Jadi
Nah, dan itu bisa dimanfaatkan, Pak. Jadi kalau kita ada tanggungan sama orang bisa dimanfaatkan, ya kan? Bisa menindas kita akhirnya kan gitu. Kalau orang itu zalim ya, tapi kalau orangnya adil, baik ya, enggak gitu. Maka muslimin rahimakumullah, qala, maka Abu Umamah cerita, fa'altu dzalika. Aku pun segera melaksanakan itu. Aku laksanakan wasiat Nabi itu. Saran Rasulullah itu, doa tadi, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazani wa a'udzubika minal ajzi wal kasali wa a'udzubika minal bukhli wal jubni wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijali. Dibaca pagi ke sore. Dosisnya 2 kali sehari, pagi ke sore ya. Ustaz, kalau dibaca banyak-banyak apa overdosis? Insya Allah tidak apa-apa ya. Tidak apa-apa. Tambah cepat insya Allah ya. Tapi jangan nyambut gawe, Pak. Ya, sambil nyambut gawe ya. Jangan cuma itu doa ya. Nah, iya. Yang doa tapi nggak nyambut gawe gitu. Macam mesti kenapa tentang doa ini ya dibuktikan sama Abu Umamah. Fa'adhaballahu azza wa jalla hammi wa qada anni daini. Maka Allah Subhanahu wa taala azza wa jalla pun menghilangkan dariku kegundahan-kegundahanku dan melunasi hutang-hutangku. Melunasi hutangku, kata Abu Umamah. Maka maksudnya rahmatullah, saya perlu menjelaskan tentang doa, kekuatan doa. Okay? Doa itu ibarat pedang yang tajam. Okay? Doa itu ibarat pedang yang tajam. Pedangnya tajam guys. Tinggal tangan kita nih yang kuat ngayunnya. Ya gitu ya. Kita ini gimana cara doa kita ini? Yakin apa enggak? Sungguh-sungguh apa nih? Tidak. Kalau ngayunnya kuat, lebasnya kuat, ya putus, begitu. Tapi kalau ngayunnya kayak loyo ya, kayak gak sungguhan gitu, ya enggak putus gitu. Ada muslim. Jadi doanya ini mustajabah, tinggal kitanya ini sungguh-sungguh apa sih? Tidak gitu. Kemudian macam muslimin rahimakumullah, ada doa yang lain ya, yang juga diajarkan Nabi SAW berkaitan dengan perkara hutang, untuk melunasi hutang ya. Allahumma qini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwaka ya. Gitu. Ya Allah, cukupkanlah bagiku ya dengan perkara yang Engkau halalkan dari apa-apa yang diharamkan, dan kayakan atau cukupkan dengan karunia-Mu bukan dari selain-Mu. Itu doa untuk biar lunas hutangnya ya. Ada muslimah ini. Ya, sesuatu yang manusiawi lah, kita butuh, kemudian kita berhutang. Jadi berhutang itu boleh, Pak. Berhutang itu boleh, hukumnya boleh ya. Bayarnya wajib. Nah ini yang ngutang sampai lali Pak. Terus yang mau nagih hutangnya itu sampai izin ya Pak. Ya bukan gitu kan? Ya. Ya. Jadi ya nggih, kan seharusnya kan bayarnya itu kan wajib. Jadi kita ini yang punya hutang ini harus sadar diri begitu. Sadar diri. Kan kewajiban itu. Malah kitanya yang yang dihutangi sampai nagih-nagih ya, sampai berkali-kali gitu ya. Jangan seperti itu. Ini perlu dievaluasi ya. Kalau ada ya undang segera disaur. Insya Allah sama Allah akan ditolong ya. Kata Nabi SAW, ada 3 golongan yang Allah berhak untuk menolongnya. Yang pertama adalah orang yang menikah untuk menjaga kehormatannya. Yang kedua yaitu orang yang al-mukatab yuridul ada. Orang ini diartikan adalah orang yang budak yang ingin membebaskan diri gitu.
Untuk yang nomor 2 ini ada yang menjelaskan bahwasanya tidak hanya budak, orang yang punya hutang dan ia ingin nyaur itu termasuk orang yang akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Yuridul ada, dia ingin melunasi. Kemudian yang ketiga adalah orang yang berjuang di jalan Allah. Ini pasti ditolong sama Allah. Jadi masyarakat muslimin rahimakumullah, kalau kita ini punya hutang segera nyaur, insya Allah sama Allah akan ditolong, dimudahkan. Nanti kalau mau hutang lagi itu gampang. Ya. Jadi mau WA itu nggak izin. Kemarin wis tak lunasi. Jadi insya Allah terpercaya ya. Jadi seperti itu. Nggih monggo kan itu sama-sama. Barangkali orang lain juga butuh. Orang lain juga butuh. Baik, kita lanjutkan berkaitan dengan yang tadi tentang doa untuk menghilangkan kesusahan, kesedihan dan lilitan hutang dengan izin Allah. Al-wasiyatu tsalitsatu wal arba'una, wasiat yang ke-43. Doaun yuqalu 'indan naumi. Doa yang dibaca ketika hendak tidur. Kemarin kan kita sudah bahas ya, kalau mau tidur baca ayat kursi ya, biar dijaga oleh Allah dari gangguan syaitan. Ini ada doa khusus ya, yang diajarkan Nabi dari Abu Umarah an Abi Umarah Al-Barra bin Azib. Nama aslinya Barra bin Azib radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah, ya fulan, wahai fulan. Ya, ini biasanya orang kalau enggak dikenal namanya dipanggil ya fulan, hei kisana gitu kalau sandiwara radio kisana. Jadi ingat dulu ya. Wahai Anda, idza awaita ila firashika, jika Anda akan hendak tidur, faqul Allahumma aslamtu nafsi ilaik. Ucapkanlah ya Allah, Allahumma aslamtu nafsi ilaik. Aku pasrahkan diriku kepadamu. Memang benar Pak ya? Ya benar. Kita ini akan ya dipanggil oleh Allah begitu. Kalau kita tidur itu kan hakikatnya kita ini ya bisa jadi Allah ambil roh kita, nggak balik lagi kita, nggak bangun lagi. Allahumma aslamtu nafsi ilaika, ya Allah, aku pasrahkan jiwaku padamu, diriku padamu, wajjahtu wajhi ilaika, dan aku hadapkan wajahku padamu. Jadi dua kata ini saja sudah menunjukkan pengakuan siapa kita. Kita miliknya Allah. Siapa kita? Milik Allah. Jawab milik itu, Pak. Ya, selain Indonesia gitu ya. Siapa kita? Milik Allah. Wajjahtu wajhi ilaik, dan aku hadapkan wajahku padamu. Wa fawwadtu amri ilaik, dan aku serahkan urusanku padamu. Benar. Benar, Pak. Urusan kita ini Allah yang ngatur, Allah yang handle gitu ya. Biar Allah yang jadi manajer kita. Maksudnya urusan kita ini kita pasrahkan kepada Allah. Kalau dipikir sampai tidur nggak bisa tidur gitu. Ya, nggak bisa nyenyak. Ya. Ya kan? Hitung-hitungan tuh ya. Karyawan kita tak kasih gaji gini. Sudah bismillah saya mau tidur ya. Doa ini, Allahumma inni aslamtu nafsi ilaik wa wajjahtu wajhi ilaik wa fawwadtu amri ilaik. Sudah besok gitu ya. Soalnya saya sudah tawakal, ikhtiar bener, enggak zalim sama orang, tenang. Sudah begitu. Ya. Yang penting saya enggak zalim sama orang. Kalau ada tanggungan, ada haknya orang di saya akan ikhtiar bismillah ya Allah, besok saya segera lunasi gitu kan. Ya. Kalau bisa ya tulis wasiat dulu ya. Ini kebiasaan para ulama dulu, para ulama dulu tuh kalau mau tidur, saking takutnya khawatir mati bangun tidur tidur itu terus gak bangun lagi gitu ya. Itu tulis wasiat ya, catatan hutang gitu ya. Bapak Ramzi kurang 2 juta, ya. Bapak Hamdi kurang 5 juta, ya. Itu ketika kita wafat buka itu, oh masya Allah. Ketemu itu catatan hutang kita. Nah, itu
sebagainya, hak waris adalah ahli waris itu. Ya. Jadi seperti itu para ulama dulu, konon itu yang saya dengar ya. Wa alja'tu dhahri ilaik raghbatan wa rahbatan ilaik. Dan aku di sini saya bacakan secara ini saja tekstualnya, dan aku sandarkan punggungku padamu ya Allah. Maksudnya itu menyerahkan urusan juga. Ini bahasa ya. Raghbatan wa rahbatan ilaik, dalam kondisi harap, dalam kondisi cemas ilaik. Waktu ya, amal takut gak diterima, dosa takut gak diampuni. Terus kepada siapa kita berharap? Kepada Allah. Gitu. Ini wong bener, ini koyo wong kate mati, Pak. Ini maca doa ini wis betul-betul merasa apa? Ya kita nggak punya apa-apa, terus kepada siapa bersandar, kepada siapa berharap? Ya hanya kepada Allah. Begitu. La malja'a wa la manja minka illa ilaik. Tuh, Masya Allah, tambah mengerucut lagi. Tidak ada tempat berlindung dan tidak ada tempat menyelamatkan diri darimu ya Allah illa ilaik, kecuali hanya kepada Engkau. Tidak ada tempat berlindung, ya. Tidak ada tempat menyelamatkan diri hanya melainkan kepada Allah. Tidak ada tempat berlindung, tidak ada tempat bernaung, ya, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari awal itu pengakuan semuanya. Kalau bahasa Arabnya al-i'tiraf, gitu. Mengakui. Tidak ada tempat berlindung hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Amantu bi kitabikal ladzi anzalta. Aku beriman kepada kitab yang Engkau turunkan. Ini kitab Al-Qur'an, dan kitab-kitab yang lain, kitab Al-Qur'an terutama. Wa bi nabiyyikal ladzi arsalta, dan aku beriman kepada nabimu yang Kau utus, terutama pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau sudah baca ini, fa innaka in mitta min lailatika mitta 'alal fitrah. Hei, Anda, kalau Anda baca doa itu dan Anda wafat pada malam hari itu, Anda wafat dalam keadaan fitrah, husnul khotimah insyaallah. Wa in asbahta asabta khairan, dan jika Anda hidup dan Anda bangun pada esok harinya, Anda berada dalam kebaikan, Anda akan menerima kebaikan. Ustaz, saya baca doa ini kok gak turut-turut, ya. Agak panjang, tapi fadilahnya besar, ya, besar. Alhamdulillah, ini doa, ya. Kalau misalkan nanti mau diamalkan, bisa difoto, ya, bisa difoto, di-share, dibaca, insya Allah. Kata Nabi dijamin, digaransi sama Nabi. Diberi jaminan, digaransi, ya. Fa innaka in mitta, sesungguhnya jika Anda wafat min lailatika, pada malam hari itu, ketika Anda baca doa ini, maka Anda mati wafat dalam keadaan mitta 'alal fitrah. Wafat dalam keadaan fitrah. Artinya apa? Fitrah itu kan orang yang bersih, ya, kembali kepada Allah. Memang kita awalnya fitrah, bersih, suci, ya. Kita wafat dalam keadaan yang fitrah, dalam keadaan yang suci, dalam keadaan yang insya Allah dirahmati, dan seterusnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Masya Allah, muttafaqun alaih, ya. Ini kan kuat sekali. Sudah isya? Oh belum. Kecepatan, ya. Kita tambah lagi, wa an Abi Sa'din Al-Khudri, dari Abu Sa'ad Al-Khudri, Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, berkaitan dengan doa yang kita panjatkan sebelum tidur ini, man qala hina ya'wi ila firashih, barang siapa yang mengucapkan doa, membaca doa ketika dia hendak pergi tidur, beranjak ke tempat peraduannya, ke tempat tidurnya, ya, firashih. Ya.
mengucapkan apa? Astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Mirip-mirip dengan bacaan yang kita baca setelah ini. Astaghfirullahalladzi. Kalau mau dibaca astaghfirullahalazim alladzi bisa juga, ya. Karena itu al-azimnya itu adalah penjelasan dari sifat apa? Allah, ya. Astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Aku meminta ampun kepada Allah yang tidak ada Tuhan melainkan hanya Dia yang maha hidup lagi maha terus menerus, ya. Al-Qayyum, berdiri sendiri. Wa atubu ilaih, dan aku bertaubat kepadanya. Ghufirat lahu, cuma itu aja lah, ya. Astaghfirullahaladzim astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Nek maca iku tok, ghufirat lahu dzunubuhu wa in kanat mithla zabadil bahr. Niscaya akan diampuni semua dosanya. Dzunubuhu. Jadi dzunub itu jamak dari dzambul. Semua dosa-dosanya meskipun sebanyak buih di lautan. Tak durungi tidur, masya Allah gampang kok, ya. Astagfirullahaladzim la ilaha illa huwal qayyum wa atubu ilaih. Tak durungi, ya, gitu, ya. Itu. Hah? Boten. Mek sepisan. Ya. 100. Gendengan 100. Ya. Iya. Ini sekali, ya. Wa in kanat adad, ini meskipun sebanyak apa? Buih di lautan. Dosanya Pak diampuni, Pak. Wa in kanat adad waraqis syajar, meskipun sebanyak dedaunan pokok daun-daun. Nah, ini berapa nih? Ya, sak dunia ini daun-daun. Sak dunia berapa jumlahnya? Wa in kanat adad ramlin 'alidin, meskipun sebanyak apa? Pasir. Butiran pasir. Wes. Itu ada pasir samping pesona itu, ya. Silakan dihitung, ya. Itu. Masya Allah, ya. Itu masalah, ya. Sederhana, ya, ringkas tapi manfaatnya luar biasa. Wa in kanat adad ayyamin dunya, meskipun juga sebanyak jumlah hari di dunia. Masya Allah. Itu. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuh. Satu lagi, Pak, ini masih tentang bab yang sama, sedikit lagi. Dari Anas bin Malik, qala Rasulullah, man qala idza awa ila firasyih. Barang siapa yang hendak tidur, dia membaca alhamdulillahilladzi kafani wa awani, maksudnya Allah yang telah mencukupkan aku dan melindungiku. Walhamdulilladzi at'amani wa saqani, maksudnya segala puji bagi Allah yang telah memberikan aku makan dan minum. Walhamdulillahilladzi manna 'alaihi wa afdalah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mengaruniakan aku dan memberikan aku nikmat, ya, memuliakan aku dan mengaruniakan aku. Faqad hamidallahu bi jami'i mahamidil khalqi kullihim, maka dia ini telah memuji Allah dengan segala pujian makhluk semuanya. Jadi sebelum tidur baca doa seperti ini. Alhamdulillahilladzi kafani wa awani, walhamdulillahilladzi at'amani wa saqani, walhamdulillahilladzi manna 'alayya fa afdal. Gitu, ya. Manna 'alayya, yang telah memberikan karunia, fa afdalah, dan melebihkan kita, namanya melebihkan. Bisa seperti itu. Masya Allah, sederhana, Pak, ya. Tak turun tidur, sebelum tidur kita berzikir dulu, berdoa seperti tadi. Cukup? Oke, sudah. Saya ada pertanyaan? Pengumuman aja untuk pengajian yang biasanya hari Selasa malam sore diajukan dari Senin malam Selasa yang diatur terminggu tentang fikih dan
Ya.